That's me. I'm your girl. I will do whatever it takes for this role. Film ini mengisahkan kehidupan seorang pelayan kafe yang bermimpi menjadi bintang di Hollywood. Namun seperti biasa, tidak ada yang gratis di dunia ini. Dia harus melakukan pengorbanan yang bertentangan dengan nuraninya. Dia menjalani kehidupan yang penuh dengan kegagalan dalam karirnya sehingga membuatnya frustrasi. Film ini mengeksplorasi tema obsesi, ambisi, dan harga yang harus dibayar seseorang demi ketenaran. Film dimulai dengan tokoh utama kita yang sedang memandangi tubuhnya. Namanya Sarah, seorang pelayan restoran yang bercita-cita menjadi aktris terkenal. Sarah yang kelihatan tidak nyaman dengan dirinya. Di depan cermin, dia menatap bayangannya sendiri dengan penuh rasa kekecewaan. Dia selalu merasa ada sesuatu yang salah dalam dirinya, dalam tubuhnya. Dia tidak selalu merasa cukup, tidak cukup cantik, tidak cukup berbakat, dan cukup jauh dari impiannya menjadi aktris terkenal. Dia harus menghadapi kenyataan hidup bahwa saat ini dia tidak lebih dari hanya seorang pelayan di restoran cepat saji, pekerjaan yang jelas tidak pernah dicita-citakannya dulu. Namun Sarah tidak punya pilihan lain demi bisa bertahan hidup, dia harus melakukannya. Masih di hari yang sama, pada malam ini impian besarnya itu ternyata masih diperjuangkannya. Sarah menghadiri audisi sebuah film, namun sayang dia kesulitan mengingat dialognya. Alhasil, penampilannya sangat mengecewakan. Tidak ada yang senang dengan penampilannya barusan, termasuk si sutradara yang langsung mengusirnya. Tentu Sarah benci dengan dirinya sendiri. Dia masuk ke kamar mandi dan melampiaskan kekesalannya. Dia mulai menarik rambutnya dan berteriak histeris. Sepulang dari sana, Sarah kemudian menyeruput teh dan menatap laptopnya dengan tatapan kosong. Sarah menemukan kesempatan baru. The Silver Scream, sebuah film horor yang sedang mencari aktris utama. Film ini diproduksi oleh agensi besar dari Estes Pictures. Jelas ini bukan sembarang film dan ini adalah peluang emas. Dengan hati yang berdebar, dia mengirimkan lamaran berharap untuk sesuatu yang lebih baik. Beberapa hari berlalu, teman sekamarnya Tracy mengundangnya ke pesta. Pesta yang sebenarnya tidak ingin dihadirinya. Di sini, Sarah bertemu dengan teman lamanya Danny, seorang calon sutradara. Namun sialnya, di pesta ini, Sarah juga bertemu dengan Erin, seorang gadis yang nampaknya iri dengan Sarah, yang dengan sengaja mempermalukan Sarah di depan semua orang. Erin mengatakan kalau Sarah buruk dalam berakting. Mendengar ini, Sarah jelas kesal, tetapi dia tidak membalasnya. Dia hanya terdiam. Singkat cerita, Sarah merasa bosan di pesta dan memutuskan untuk pergi. Saat dia berada di luar, Danny mendekatinya dan mencoba untuk meminta maaf atas perilaku Erin. Di saat yang bersamaan, Sarah menerima pesan dari Estes Pictures yang memanggilnya untuk audisi dalam film The Silver Scream. Jelas saja Sarah sangat senang dengan hal ini dan langsung memberitahukan teman-temannya. Dan ya, Tracy ikut berbahagia, namun tidak dengan Erin. Adegan kemudian beralih ke Sarah. Selama audisi, dia kesulitan mengingat dialognya dan mulai gagap. Jadi dia mencoba membaca baris-baris dari naskah yang dipegangnya, akan tetapi kertasnya tampak kosong. Dia kemudian memperhatikan darah menetes dari kepalanya, yang jelas saja menyebabkan dia berteriak. Tiba-tiba, dia terbangun dan menyadari bahwa itu hanya mimpi buruk. Pada hari audisi, Sarah dengan sabar menunggu gilirannya. Namun dia menjadi takut ketika seorang gadis yang mengikuti audisi keluar dari ruangan sambil menangis. Sarah kemudian masuk ke ruang audisi dan bertemu dengan dua orang yang tampak dingin. Dia mencoba memperkenalkan dirinya, tetapi direktur casting mengatakan tidak perlu dan memintanya untuk langsung tampil. Jadi Sarah langsung mulai berakting. Penampilannya sebenarnya cukup bagus dan sangat indah. Tapi sayang, terlepas dari usahanya itu, si direktur casting tidak terkesan dan memintanya untuk pergi, hanya berkata bahwa mereka akan menghubunginya, itu pun jika perlu. Kecewa, marah, sedih, semuanya sekarang tercampur aduk. Seperti biasa, Sarah langsung menuju ke kamar mandi, lalu melampiaskan kemarahannya dengan memukul segala sesuatu di dalam. Lagi dan lagi, Sarah menarik rambutnya sendiri untuk menenangkan dirinya. Setelah itu, dia keluar dan bertemu dengan asisten direktur casting yang menatapnya dengan tatapan yang menyeramkan. Wanita itu tampaknya menikmati teriakan Sarah, jadi dia memberikan kesempatan sekali lagi untuk Sarah. Di ruang audisi,
Si asisten mempertanyakan mengapa dia menarik rambutnya, yang ditanggapi oleh Sarah bahwa itu adalah sesuatu yang dia lakukan ketika dia sedang kesal. Dia kemudian diminta untuk melakukannya lagi, tetapi Sarah ragu karena itu adalah momen yang sangat rentan baginya. Namun dia juga tidak ingin melewatkan kesempatan ini, jadi dia akhirnya menurut dan mau melakukannya. Di lantai, Sarah kemudian berteriak tak terkendali dan mengacak-acak rambutnya, seolah-olah tidak ada yang melihat. Namun sayangnya, hal ini pun masih belum cukup untuk mengubah pendapat direktur casting, dan sekali lagi, dia meminta Sarah untuk pergi. Keesokan harinya, saat Sarah sedang bekerja, dia menerima panggilan dari Estus Pictures yang membuatnya mengabaikan perintah bosnya. Sarah melangkah keluar untuk menjawab telepon, dan dengan mengejutkan, dia diberitahu bahwa dia telah terpilih untuk casting berikutnya. Berita ini tentu saja membuatnya sangat gembira, namun saat dia kembali, bosnya terlihat sangat marah. Bosnya menegur Sarah karena menggunakan ponsel selama jam kerja dan mengabaikan pekerjaannya. Sarah terdiam sejenak, lalu tiba-tiba mengumumkan bahwa dia mengundurkan diri sebagai pelayan di tempat itu. Pada malam hari, Sarah tiba untuk audisinya, di mana dia dibawa ke ruangan gelap. Direktur casting kemudian memberitahunya bahwa dia harus melakukan pemotretan dalam keadaan telanjang. Hal ini sontak mengejutkannya. Dia sempat memprotes karena tidak diberitahu tentang hal ini sebelumnya. Namun, mau tidak mau, Sarah harus melakukannya demi membuka pintu menuju karier sebagai aktris. Dengan gugup, dia mulai melepas pakaiannya dan tak butuh waktu lama, dia langsung all out dan mulai bergaya dengan leluasa. Si asisten memujinya dan menyatakan bahwa dialah yang mereka butuhkan. Sarah menyadari bahwa wanita itu menggunakan kalung liontin berbentuk pentagram di lehernya, tapi dia memilih untuk mengabaikannya. Di malam hari, dia menerima telepon dari Estus Pictures, yang memberitahukan kepadanya bahwa produser film ingin bertemu dengannya. Hal ini membuatnya sangat gembira dan dia mulai bersiap-siap. Sarah mengenakan gaun merah yang menakjubkan saat dia pergi. Teman-temannya terpesona dan memuji betapa cantiknya dia. Sarah memberitahu mereka tempat pertemuan dengan produser dan berharap dia akan dipilih. Dan seperti biasa, Erin berkomentar bahwa dia terlihat sedikit berpakaian berlebihan, tetapi Sarah mengabaikannya dan berjalan pergi. Setibanya di lokasi, dia dibawa masuk ke dalam studio. Dia akhirnya bertemu dengan produser yang ternyata adalah seorang lelaki tua. Dia mencium tangannya dan memuji kecantikannya. Dia kemudian menjelaskan bahwa banyak gadis telah mengikuti audisi untuk film mereka, tetapi hanya sedikit yang berhasil sampai ke ruangan ini. Lelaki tua itu mengungkapkan bahwa The Silver Scream adalah proyek penting baginya. Melalui film ini, si produser ingin mengungkap sisi buruk dari manusia. Setelah ini, lelaki tua itu menawarinya peran utama dalam film, yang jelas saja membuat Sarah sangat senang. Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya dan berjanji untuk tidak mengecewakannya. Namun, dia terkejut ketika si produser mulai menyentuh tubuhnya. Si produser memintanya untuk melakukan sesuatu demi mimpinya, tetapi Sarah merasa jijik dan langsung meninggalkan tempat itu. Sarah memberitahukan semuanya kepada Tracy, yang meyakinkannya bahwa dia telah melakukan hal yang tepat, dan semuanya akan baik-baik saja. Namun jauh di lubuk hatinya, dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika tadi dia mau melakukannya. Pada hari berikutnya, Sarah kembali ke pekerjaan sebelumnya dan memohon kepada bosnya untuk mempekerjakannya kembali. Pada awalnya, bosnya menunjukkan sikapnya dan menceramahi tindakannya, tetapi dia akhirnya setuju untuk mempekerjakannya dengan syarat dia tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Sarah kembali bekerja, tetapi pikirannya masih terpaku pada tawaran dari produser semalam. Setelah selesai bekerja, dia berkumpul dengan teman-temannya dan minum bir. Tiba-tiba, Danny mendekat dan memberitahu bahwa dia telah mendengar tentang pertemuan Sarah dengan produser dari Tracy. Danny menyarankan Sarah untuk melupakan kejadian semalam dan kemudian menawarinya peran utama dalam film yang dia sutradarai sendiri. Tanpa ragu, Sarah langsung menyetujuinya. Malamnya, mereka mengadakan pesta di rumah Danny dan mulai bersenang-senang. Namun, Sarah melihat Erin mencium Danny, yang sangat mengecewakannya karena Sarah juga menyukai Danny. Kejadian itu membuatnya mulai mempertimbangkan kembali tawaran dari produser semalam. Tanpa berpikir panjang, Sarah bergegas ke kamarnya dan menelepon kantor Aras, menyatakan bahwa dia ingin bertemu dengan produser dan bersedia melakukan apapun untuk mendapatkan peran tersebut. Beruntung, resepsionis memberinya kesempatan dan memintanya untuk tiba di rumah produser dalam 1 jam. Meskipun dalam keadaan mabuk, Sarah bersiap dan pergi menemui produser. Setelah tiba di lokasi, dia meminta maaf kepada lelaki tua itu atas perilakunya kemarin.
Dia menjelaskan bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang lebih penting baginya selain mimpinya. Sarah kemudian berlutut di hadapan lelaki tua ini dan mulai berusaha menyenangkannya. Saat produser memegang kepalanya, dia melihat bahwa lelaki tua ini juga memiliki tanda pentagram di tangannya. Dia kemudian mengatakan bahwa dia meninggalkan kehidupan sebelumnya untuk kehidupan yang benar-benar baru. Beberapa saat kemudian, dua orang berpakaian serba hitam tiba dan mengamati situasinya. Terungkap bahwa mereka semua adalah anggota sekte, dan produser tampaknya menjadi pemimpin mereka. Keesokan paginya, Sarah bangun di tempat tidurnya dengan perasaan tidak enak dan rasa sakit yang mendalam di perutnya. Meskipun demikian, dia memutuskan untuk pergi bekerja. Bosnya memperhatikan keadaannya yang malang dan memintanya untuk pulang, tapi Sarah menjadi marah dan menamparnya tanpa alasan yang mengakibatkan dipecat. Sekali lagi, dia mencoba memanggil Estus Pictures, tetapi tidak ada yang menjawab. Sarah bahkan mengunjungi rumah produser hanya untuk menemukannya benar-benar ditinggalkan. Keesokan harinya, kita lihat dia muntah di kamar mandi sambil mengeluarkan banyak darah. Tracy menjadi khawatir dengan keadaan Sarah, jadi dia bertanya apa yang terjadi. Menghabiskan waktu berjam-jam di kamar mandi bukanlah hal yang wajar. Namun sangat disayangkan, reaksi Sarah sangat jahat. Dia malah menyebut Tracy dan teman-temannya sebagai sekumpulan pecundang. Mendengar itu, Tracy jelas menjadi marah dan mengingatkan bahwa dia selalu membantu Sarah dalam meraih mimpinya. Tracy bahkan membayarkan uang sewa Sarah yang belum dibayarnya selama 2 bulan. Sarah hanya terdiam dan langsung masuk ke kamarnya, di mana dia menemukan sebuah amplop berisi uang tunai dari Estus Picture. Dia kemudian melemparkan uang itu ke wajah Tracy dan kembali masuk ke kamarnya untuk beristirahat, tetapi kesehatannya memburuk. Dia juga mengalami halusinasi seolah dirinya menjadi superstar. Di malam hari, penyakit Sarah semakin memburuk. Ketika dia pergi ke kamar mandi, dia melihat rambutnya rontok, matanya berubah warna, dan daerah kewanitaannya mulai mengeluarkan darah. Bahkan dia mulai memuntahkan cacing. Sarah kemudian mencoba meminta bantuan dengan merangkak. Tiba-tiba, dia menerima telepon dari produser. Sarah berteriak bahwa dia sekarat dan membutuhkan bantuannya. Namun produser dengan tenang menjelaskan bahwa apa yang sedang dia alami adalah sebuah transisi, di mana dia harus mati untuk dilahirkan kembali agar mendapatkan kehidupan yang dia inginkan. Di adegan berikutnya, Sarah pergi menemui teman-temannya. Dia melihat Danny dan Erin sedang bercumbu di atas kasur. Tak lama kemudian, Erin pergi ke kamar mandi, dan Sarah mengikutinya. Ketika Erin baru saja memasuki kamar mandi, Sarah muncul tiba-tiba dari belakang dan mulai membalas perkataan Erin yang selama ini merendahkannya. Erin, yang terkejut melihat kondisi Sarah yang sangat buruk, segera menyalakan lampu dan menyarankan agar Sarah pergi ke rumah sakit. Namun, Sarah tiba-tiba menyerang Erin dan menyayat wajahnya dengan pisau, kemudian menusuknya berkali-kali di perut sebelum pergi. Setelah itu, Sarah mengambil dumbbell dan memasuki kamar tidur, di mana salah satu teman Erin sedang tidur. Dengan penuh kebiadaban, Sarah memukulnya dengan dumbbell hingga wajahnya benar-benar rusak. Setelah gadis tersebut meninggal, Sarah bertemu dengan seorang pria yang ternyata telah menyaksikan semua perbuatan Sarah. Pria itu mencoba melarikan diri, tetapi Sarah mengejarnya dan menusuknya dari belakang. Kemudian, Sarah mengalihkan perhatiannya kembali kepada Erin yang masih hidup dan mencoba melarikan diri. Sarah mencekiknya dengan menutupi wajahnya dengan kantong plastik hingga Erin benar-benar mati. Beberapa saat kemudian, Danny keluar dari mobilnya dan melihat Sarah duduk sendirian di luar. Dia mengkhawatirkan keadaan Sarah karena Sarah bertingkah aneh selama beberapa hari terakhir. Danny mencoba berbicara dengan Sarah, mengatakan bahwa jika dia mengalami masalah, teman-temannya akan selalu ada untuk mendukungnya, kecuali jika Sarah membunuh mereka. "Tapi kau tidak akan melakukannya, kan?" tanya Danny. Sarah menjawab dengan dingin bahwa mereka bukan temannya. Tanpa peringatan, dia menikam Danny secara brutal di perut. Dengan penuh kejam, Sarah mengungkapkan bahwa dia bersedia melakukan apa saja untuk menjadi bintang film. Setelah menyelesaikan perbuatannya, tiba-tiba sekelompok orang berpakaian serba hitam muncul dari semak-semak. Mereka membawa Sarah ke lokasi di mana mereka menguburnya hidup-hidup, menandai kuburannya dengan simbol pentagram menggunakan lampu. Sekelompok orang kaya, termasuk produser, berkumpul di sekitar lokasi dan melakukan semacam ritual. Sarah terlihat di bawah tanah dalam selaput berdarah, seolah-olah dia akan dilahirkan kembali sebagai anggota sekte. Mereka yang melakukan ritual terus melantunkan mantra hingga fajar tiba. Tepat saat matahari terbit, sebuah tangan muncul dari tanah, menandakan bahwa Sarah telah dilahirkan kembali. Dia keluar dari tempat dia dikuburkan, tampak sangat berbeda. Tubuhnya telah sembuh total,
tetapi dia harus kehilangan rambutnya. Sarah menemukan sebuah hadiah yang terbungkus dalam kotak merah, lengkap dengan kartu ucapan selamat ulang tahun untuknya. Setelah itu, Sarah pulang ke rumah. Di kamarnya, dia menyalakan lilin di sekeliling tempat tidurnya. Beberapa saat kemudian, Tracy datang dan mencoba meminta maaf atas pertengkaran mereka sebelumnya. Namun, Tracy heran karena Sarah tidak merespons. Ketika Tracy menarik spray, dia melihat Sarah yang benar-benar telanjang, botak, dan memiliki warna mata yang berbeda. Tiba-tiba, Sarah meminta Tracy untuk tidur di sampingnya. Meskipun enggan, Tracy menurutinya dan berbaring di samping Sarah. Tak lama kemudian, Sarah mulai menciumnya dengan agresif, dan beberapa saat kemudian dia mencekik Tracy hingga akhirnya membunuhnya juga. Di adegan terakhir, Sarah membuka kotak hadiah tadi. Dia menemukan gaun yang berwarna hitam, beserta sebuah wig, dan ada juga kalung pentagram yang merupakan simbol kultus mereka. Dia mengenakannya dan bercermin dengan bangga akan dirinya yang sekarang, yang sebentar lagi akan menjadi seorang aktris. Dan film pun selesai. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa memiliki mimpi itu baik, bahkan impianlah yang membuat hidup kita lebih berwarna. Namun, jangan sampai hal itu membutakan kita dan membuat kita menghalalkan segala cara untuk meraihnya. Kita hidup hanya sementara dan tidak semua hal bisa kita dapatkan, apalagi dengan cara yang instan. Tetaplah berusaha menggapai mimpi, tetapi jangan mempertaruhkan semua yang kita miliki. Fokuslah pada hal yang ada di depan mata dan kerjakan dengan baik, raih pencapaian kecil terlebih dahulu. Dan ingat, jangan lupa bersyukur. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian suka. Across the waters to a fallen shore. Sat down by the kitchen, spying through the open door. Walked around the prison yard, just trying to hide the past. There were phantoms all around me, left my mind aghast. And the rain came and washed away the watercolors of my dreams. And the same day I walked away from the emptiness of what I had seen. I couldn't cheer up your sorrow or cleanse you with my tears. Your half-forgotten notions of love were insincere. And the rain came and washed away the watercolors of my dreams. And the same day I walked away from the emptiness of what I had seen. I guess it's not that easy. It really seems unreal that the thunder of my emotion, lightning cold as steel. And the rain came and washed away the watercolors of my dreams. And the same day I walked away from the emptiness of what I'd seen. And the rain came and washed away